kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali. Maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Hanafi. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Tidak sah perempuan nikah tanpa wali. Karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah atau tak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. Dua, siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim adalah sultan. Ada perempuan mu'allaf masuk Islam, ayahnya tak Islam, abangnya tak Islam, pamannya tak Islam. Siapa walinya? Walinya adalah Sultan Syarif Qasim. Fas-sultan, Sultan Syarif Qasim, waliyun man la waliyalaha. Jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Sultan Syarif Qasim menikahkan dia. Tapi kita sekarang tinggal di negara Republik Indonesia. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Siak, Sultan Pelelawan, semua sultan-sultan Melayu menyerahkan kekuasaannya ke Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno disebut sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Dia adalah ulil amri. Waktu gonjang-ganjing dulu zaman Belanda, dia ditetapkan sebagai ulil amri. Dia mengangkat menteri agama sebagai pelaksana. Menteri agama mengangkat kepala kanwil di tingkat provinsi, provinsi mengangkat lagi kandepak di tingkat kabupaten kota, kandepak mengangkat kua di tingkat kecamatan. Maka kua adalah wali hakim. Paham? Kau nikah kemarin siapa walinya? Aku walinya wali hakim. Siapa wali hakimnya? Pak Kua. Pak Kua bukan sultan. Bingung dia. Kalau gitu tak salah aku kemarin. Ini ceritanya panjang. Sultan-sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Diangkatlah Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat Kua. Kua itu sebagai representasi hakim. Itulah maka orang yang tak punya wali dinikahkan oleh Pak Kua. Itulah mengapa tak ada kua perempuan. Paham? Ini mesti dijelaskan sejarahnya. Kalau tidak nanti orang bingung. Ini ada nilai historis dan fikih di dalamnya. Tiga, bagaimana kalau ternyata perempuan yang janda tersebut masih punya wali? Wali urutannya yang paling dekat ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang, tak ada abang, adik, tak ada adik, abang ayah, adik ayah, saudara kandung ayah. Saya adik, saya laki-laki, dia punya anak perempuan. Kalau tak ada adik saya itu, tak ada saudara kandungnya, maka sayalah yang mewalikan dia nikah. Adik saya itu meninggal, keponakan saya yang laki-laki, saudara kandung meninggal, saya pun meninggal, Sami dan Hazik mewalikan dia. Begitu urutan perwaliannya. Apakah boleh perempuan yang sudah janda memilih walinya sendiri? Kalian pikir ini pemilihan kades? Wali itu ada urutannya. Tapi boleh wali itu beralih karena musafir jauh, atau wali itu mewakilkan ke wali lain. Itu ada aturan hukumnya, bukan asal-asal.
jangan mau nikah siri. Perempuan-perempuan, kakak-kakak, jangan kalian mau nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, tiba-tiba laki-laki itu pergi, tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Sampai mati kalian tak bisa berlaki lagi. Macam mana kalian mau cerai? Tapi kalau kalian nikah dengan hukum, pergi dia 6 bulan dia pergi, kalian pergi ke pengadilan agama. Karena dia sudah baca sirat taklik waktu akad. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau dia menyakiti fisik, dia datang ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan. Ini banyak laki-laki tak ingat waktu membacakan sirat taklik itu. Sirat taklik itu dibuat untuk menyelamatkan kalian perempuan. Paham? Baru nikah kok lepak biru sebelah. Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Tapi kalau kalian nikah surat, langsung kalian buat surat laporan. Bisa, tak pulang-pulang, laporkan. Malang tak dapat tolak, untung tak dapat diraih. Habis akad, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Sah, mati dia. Cumana kalian dapat warisan? Rupanya dia punya bini pertama, bininya garang. Harta warisanku mana? Kau tak dapat, karena kau tak resmi. Tak dapat. Tapi kalau kau nikah secara hukum, maka kau bisa menuntut ke pengadilan, dapat hak. Jangan mau nikah siri. Ingat perempuan, kalian rugi. Oh laki-laki ini setuju aja itu. Orangnya apalah. Saya nih kalau ceramah yang saya selamatkan itu perempuan. Saya selalu melihat perempuan adalah anak saya, perempuan adalah adik saya, perempuan adalah emak saya, perempuan adalah makcik saya. Maka selalu saya ceramahkan perempuan. Jangan mau kalian pacaran, jangan mau kalian digonceng orang, jangan mau kalian dibawa nonton, disuntikkannya dari bawah nanti obat tidur, macam-macam dibuatnya. Nanti kalian susah perempuan, kalian anakku, kalian keponakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah. Kenalan di Facebook, diundang ke kos-kosan, sampai kos-kosan kasih minum sakit kepala, dikerjainya, difotonya. Habis itu diancam nanti kalau kau macam-macam, ku share ini ke WhatsApp. Tak dibunuhnya, diambilnya duitmu. Mau juga kau lagi pacaran, perempuan bodoh. Untuk apa Ustaz ceramah begini keras nih? Menyelamatkan anak perempuan kita. Harkat martabatmu jaga wahai perempuan. Karena kalau perempuan baik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Saya banyak ketemu orang baik karena perempuan baik. Suami ini sebetulnya tak terlalu, tapi karena istrinya baik. Jadi kalau perempuan ini baik, suami jadi baik, anak jadi baik, cucu jadi baik. Itulah mengapa saya buat pesantren yang di sini untuk perempuan. Supaya perempuan ini hafal Quran, dia berijazah, dia punya keahlian. 3 tahun pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngapal Quran aja tak diganggu. Tahun keempat baca kitab. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill, kursus menjahit. Supaya nanti dia rupanya bakatnya di menjahit, bisa menjahit baju sekolah. Paling tidak baju lakinya hari raya bisa dijahitnya sendiri. Kursus kuliner, rupanya dia punya keahlian memasak, bisa dia punya catering, ada usaha dia. Semua kita ajarkan. Supaya apa? Supaya perempuan mandiri, berilmu, supaya anaknya baik. Umur 30 tahun lebih, belum menikah. Banyak orang mengejek saya dan perkataan yang tak mengenakkan. Saya tinggal berdua dengan ibu saya. Kalau saya nikah, saya bisa saja ninggalin ibu saya, dan saya belum sanggup meninggalkan ibu saya sendirian.
Kalau antum nasihati sahabatmu di depan orang banyak, kau sedang mempermalukan dia. Kalau kau nasihati berdua, kau sedang menolong dia. Kau kan udah 30 tahun, kenapa kau belum berbini? Kalau memang sayang kita bersaudara, aku tak bisa berbini karena aku menjaga emakku. Orang yang menjaga ibunya karena bapaknya meninggal, atau orang tuanya bercerai, atau bapaknya Bang Toib tak pulang-pulang, itu rata-rata lama menikah. Kenapa? Pertimbangannya panjang. Adik saya anaknya udah mau tamat pondok, tahun depan tamat. Anak saya baru kelas 5 SD. Kenapa? Saya dengan mak saya 11 tahun panjang berpikir untuk menikah. Jadi tidak semua orang tak nikah itu karena tak mau. Bisa jadi banyak adik yang dibiayainya. Jadi jangan kita ejek. Kau tak nikah, kau tak nikah. Antum yang selalu diejek-ejek orang tak nikah, tumbuhkan muncungnya apa? Ini cocok sama kau. Apa mau kau? Karena manusia ini kalau tak dikasih pelajaran, manusia sekarang ini macam membawa parang panjang, ditakikkannya, dicincangkannya, ditengok. Kalau batang pisang, kalau terasanya batang pisang, dicincangnya itu terus. Tapi kalau cincangkannya ternyata rel kereta api, tang, berhenti dia itu. Antum gitulah. Kalau ada orang ngejek-ngejek antum, kalau marah dia bilang pesan Ustaz Somad untuk kau. Langsung ngejek, langsung ngejek. Saya seumur hidup tak pernah mengejek orang tak nikah. Saya kalau ada orang tak nikah, tak mau saya bicara nikah. Jangan bicara bini pada orang tak berbini. Jangan bicara laki pada orang yang belum berlaki. Jangan bicara anak pada orang yang belum beranak. Jaga perasaan orang. Kalau kita sayang sama dia, tanya. Saya tanya. Kau masih berselera nengok perempuan? Masih, Ustaz. Ada perempuannya? Ada. Di mana? Di Jakarta. Aku kebetulan jadwalku nanti di Jakarta tanggal sekian. Berangkat kita sama ya? Iya, sama berangkat ke Jakarta. Jadwalku kosong jam sekian. Bilang sama perempuan tuh, kita datang jam sekian ke rumah dia. Ya. Pas waktu yang dijanjikan, apa katanya? Dia katanya sedang liburan ke Jepang. Aku udah mengkhususkan waktu. Kau pernah jumpa sama dia? Belum. Berarti tak betul. Cuma kenal di medsos. Carilah perempuan lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Semangat pula yang membawa ini daripada dia lagi. Antumnya, antum tak tahu, anda tak tahu siapa yang belum nikah. Kalau antum mau nikah, antum tunjukkan rumahnya. Habis pengajian Rabu ini tak bisa, saya ada tamu. Nanti Rabu kita datangi. Ramai-ramai kita datang sama biker subuhan. Kita buat baleho. Terima pinangan ini. Apa guna kita mengaji kalau tak tolong-menolong? Kita buat akadnya langsung Rabu pagi depannya. Rabu ini kita pinang, Rabu depan kita akadkan. Kita buat acara nikah masal. Nah, kita potongkan kambing, acara nanti di pondok. Siapa kalian? Siapa yang sombong-sombong? Yang bapaknya angkuh tak mau menerima. Saya merantau sini Pak Ustadz, sebatang kara, sepele dia tengok saya meminangkan. Kau Pak, kalau tak kau pinang nih, lapuk anak kau tu tidak berlaki. Jelas? Di dalam organisasi misalnya, ibu-ibu ini kan banyak ini kegiatannya majelis taklim ataupun BKMT. Jadi di sini kegiatan itu sering dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan atau lomba keagamaan dalam rangka memperingati hari besar Islam. Nah, dalam kegiatan itu tentu membutuhkan biaya. Jadi pengurus melakukan kegiatan dengan memungut biaya
sumbangan dari peserta ataupun dari majelis taklim yang bersangkutan digunakan di dalam kegiatan, misalnya untuk hadiah, untuk kegiatan segala macam. Jadi saya tanyakan ini karena saya mendengar bahwa itu sama dengan inset. Nah, saya mohon pencerahannya dari Ustadz, bagaimana kira-kira kalau ini yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memasukkan piti ke kotak 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, terkumpul 30 orang berarti 3 juta. Diguncang kotak kau. Setelah kotak kau diguncang, ditarik, kalua namo nan patamo Abdul Somad dapat 1 juta ambo. Kedua Pak Putra 1 juta. Ketiga Pak Kaban ESDM 1 juta. Habis pitihnya. Apa namanya tu? Judi. Sebab pitihnya habis. Kalau arisan tak bantu itu. Kalau arisan diguncang, bulan niko untuk ibu, bulan muko untuk ibu, bulan muko sampai 30 bulan. Sadonya dapat kan? Kalau nan tadi nan mendapat cuma kami bertiga. Jadi nan 27 orang tadi mangango. Itu namanya judi. Sebab pitih bapak ibu kami ambil dengan cara mengundi. Namanya judi. Lomba mancing ikan. Uang pendaftaran 100.000. 100.000. Mendaftar 30 bapak-bapak. Awak pun memancing. Pancing. Ikannya cie kanyang puluh. Cetek ikan di bawah. Tak sangkui lah cie. Dapat ambo. Dapat ambo. Abdul Somad mendapat 1 juta. Apa namanya itu? Judi. Yang lain itu pitihnya mau ambil. Yang tadi melalui undi, yang iko melalui ikan. Yang ketiga melalui burung. Dilapeh burung iko, uang pendaftaran 100.000. Dilapeh burung. Siapa yang burungnya nanti hinggap di sana lewat menang 3 ekor. Menang. Yang 27 tidak dapat. Apa namanya? Judi. Nah, sekarang yang keempat. Ibu-ibu kita kumpul uang 100.000, 100.000, 100.000, 30. Lalu kemudian uangnya kita pakai untuk snack, biaya operasional, honor dewan juri, sebagiannya kita pakai untuk membeli hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Lomba azan anak-anak menyambut 1 Muharram. Jadi kecek nan saki hati kalah ikan tadi. Itu judi juga tuh. Bang sabi kami ikan judi, yo. Burung judi, yo. Itu judi juga tuh kecek. Itu tidak judi. Kenapa tidak judi? Karena akadnya jamaah itu tidak diwajibkan 100.000, akadnya sodakoh. Jamaah bersodakoh, berinfak. Untuk apa? Untuk acara menyambut 1 Muharram. Lalu uang yang terkumpul itu digunakan untuk biaya operasional, umbul-umbul, untuk pentas, untuk snack, sebagiannya untuk hadiah. Jadi orang tua waktu itu berniat, itulah makna innamal a'malu berniat. Datang kecek nan sakit hati lagu ikan tadi, kami pun waktu ikan tu niat kami ibadah aja. Ketahuan yang baduto, mana lo ada niat ibadah untuk ikan, lah jalehnya niat berjudi. Jaleh, jelas itu. Orang yang lomba burung sama lomba itu, atau futsal, ayo kita main futsal, siapa yang kalah dia yang bayar, judi. Tapi yang untuk keagamaan tadi, maka itu tidak judi, karena akad di awalnya adalah dia berjamaah bersodakoh. Dan orang yang tidak dapat itu dia paham, dia maklum,
memang anak sianu itu berprestasi, dan piti hambo itu bukan untuk anak inyo kasadonyo, untuk acara acara menyambut 1 Muharram, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Nah, jadi beda antara duit digoncang dengan duit untuk ikan, dengan duit untuk lomba burung, dengan duit untuk acara musabakoh. Apalagi dalam acara itu ada pula sumbangan dari Pak Kades 5 juta, dari Pak Bupati, dari Pak Gubernur. Itu bukan lagi duit jamaah. Duit yang jamaah tadi itu untuk ini, yang untuk dari pejabat nih, itu yang untuk hadiah dari anak-anak tadi. Jelas? Ibu-ibu bapak nanti akan jadi panitia. Waktu jadi panitia datang komplain apa-apa yang kalah ikan tadi. Bapak nih. Bapak sama ibu pula emosi, sebabnya baru pensiun kok emosinya naik. Kalau ambo nyambi pensiun, bapak ibu jangan tersinggung. Ambo kula pensiun 2009 balik, 2020, 21, 22, 23. Ambo lulus PNS 2008 bulan November, cabutnya 2009 balik. Kalua ambo sidang sampai kali sidang, kirim sampai surek komite ASN, surek pertama ndak datang ambo, surek ketiga ndak jo, surek kampe ndak jo, surek kampe ndak jo, ambo surek pengunduran, mundur ambo, ditekan direktor, masuk penjara rektornya, korupsi sampai 42 miliar, ambo jenguk, itulah baiknya ambo kok, masuk penjara, ambo jenguk, ambo ingin menundukkan ambo lebih hebat darinya, ambo khutbah ditampeknya. Khutbah, ambo di atasnya di bawah, kainya lah bertakwa kita kepada Allah. Itu jangan awak dia kurang, awak diam lawan, ngupasan ke kawan-kawan. Kalau kalian dapat kabarnya masuk, agi tahu kamu. Iya, dapat kabar datang ambo khutbah, disambut ambo di kepala penjara, polisi salam, tiba kainya ndak ambo salam. Aduh, kalau ibu bapak mau menjenguknya di penjara, aduh kini penjara. Allah itu tak tidur, Allah itu tak tidur, Allah maha hidup, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Memang awak-awak non pensiunku sensitif kurang ini. Beda bapak, memanglah habis tugas, pindah pengabdian. Nah, tidak ada istilah berhenti dari mengabdi. Begitu Bu, nanti kalau ibu jadi panitia, terus jadi panitia. Buatkan, potongkan video tadi untuk jawaban menyambut tahun. Jangan sampai takut dosa aja. Doa anak kami Faizan Al-Bassam, umurnya sudah 2,5 tahun, belum bisa berjalan. Saya umur 2 tahun lebih baru berjalan. Jadi saya dulu, kata almarhumah waktu masih kecil, semua orang yang lalu itu mengajak bercakap, tapi pandai bercakap, berjalan tak bisa. Lebih 2 tahun baru berjalan. Jadi dia ini belum sampai lagi. Insya Allah nanti dikasih Allah kemuliaan. Begitu pandai berjalan, berjalan sampai ke Maroko, tak balik-balik. Sekarang nih asik berjalan aja, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Dia ini pun nanti gitu juga nih. Ini sepola pandai berjalan, mau sampai ke Amerika dia berjalan. Nanti di akhir majelis kita doakan sama-sama. Anak saya Hazik itu dulu tak pandai bercakap lama, hampir 5 tahun baru pandai bercakap lancar. Sampai kata mak saya, apa kau ini tak bercakap? Sekarang bercakap tak berhenti-berhenti. Sampai poning kepala. Nah, itu. Jadi berdoa saja, itu ujian dikasih Allah. Banyak-banyak bersolawat, habis solawat minta, ya Allah, aku bertawassul barokat solawat kepada Nabi Muhammad, jadikan anakku ini pandai berjalan, arahkan jalannya yang benar, buat dia cepat bercakap, cakapnya itu nanti bermanfaat buat umat insya Allah.